Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Komaria selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat dakwah, peran filsafat dakwah, dan kedudukan filsafat dakwah. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas ulangan tengah semester mata kuliah filsafat dakwah. Nama saya Muhammad Nafis Ramadan dengan NIM 3421136. Langsung saja, di sini saya akan langsung membahas mengenai pengertian filsafat dakwah. Pengertian filsafat dakwah itu sendiri yaitu kegiatan mentransformasikan sebuah ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian ajaran tersebut dilakukan dengan strategi dan mempunyai tujuan tertentu agar diperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi pengertian filsafat dakwah di sini tidak hanya stagnan pada dakwahnya saja, tetapi juga mentransformasikan atau mengaplikasikan kepada kehidupan bermasyarakat atau kehidupan kita sehari-hari. Ajaran tersebut ditransformasikan dengan beberapa strategi, tujuan, dan metode tertentu. Kemudian selanjutnya kedudukan filsafat dakwah. Kedudukan filsafat dakwah di sini sendiri diartikan tidak menyibukkan diri di bidang filsafat. Jadi tidak hanya para ahli ataupun filosof yang ada pada filsafat dakwah ini. Kedudukan filsafat dakwah ini menyeluruh, universal terhadap semua kalangan masyarakat, baik itu para ahli filosof maupun para pemula ataupun kita sebagai orang yang awam terhadap filsafat dakwah itu sendiri. Kemudian untuk kedudukannya di sini ada 3. Yang pertama, filsafat sebagai pembantu dakwah. Bahwasanya dalam berdakwah kita tidak luput dari yang namanya filsafat. Ketika kita menerangkan yang berkaitan dengan Tuhan, keesaan Allah, itu pasti ujungnya bertumpu pada filsafat itu sendiri. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai studi analitik atas dakwah. Filsafat juga tidak luput dari proses kita berdakwah, entah itu menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan fikih, akidah, dan lain-lain. Itu pasti menyangkut yang namanya ilmu filsafat. Kemudian yang ketiga, filsafat sebagai refleksi atas studi Islam. Kita tahu bahwa filsafat merupakan induk sebuah ilmu. Jadi apapun studi yang kita berikan, materi yang kita bawakan pada sebuah dakwah, secara tidak langsung filsafat juga berperan pada ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, peran filsafat dakwah. Peran filsafat dakwah sendiri di sini tidak diartikan peran cuma di bidang dakwah, tetapi peran menyeluruh ketika kita bersosialisasi bermasyarakat di masyarakat umum. Yang pertama, perannya yaitu memberikan landasan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses dakwah dan mengevaluasi. Jadi filsafat juga berperan untuk berbenah, mengevaluasi, mengkritik sebuah dakwah, entah itu dari teknis dakwahnya maupun materi-materi atau ajaran yang disampaikan dalam dakwah tersebut. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan keadilan di atas tauhidullah dan tauhid risalah. Dalam menegakkan sesuatu atau menetapkan sesuatu, kita harus mengikutkan atau mengikut sertakan ilmu filsafat
sebagai dasar kita dalam menyampaikan risalah-risalah ataupun ajaran-ajaran Islam lainnya. Yang keempat, mensyukuri nikmat akal. Akal tidak luput dari yang namanya filsafat. Ketika kita berpikir filsafat, kita harus mengikutkan akal dan logika kita untuk mengimbangi ilmu ataupun sesuatu yang ada dalam ilmu filsafat tersebut. Untuk selanjutnya, upaya menyempurnakan jiwa manusia. Ketika kita berpikir filsafat, secara tidak langsung kita juga mempelajari banyak ilmu yang tujuannya dari banyak ilmu tersebut kita tahu sedikit, walaupun sedikit, ilmu-ilmu di luar filsafat, entah itu tentang psikologi, entah itu tentang fisika dan lain-lain, dan itu akan menyempurnakan daripada ilmu kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian filsafat dakwah, peran filsafat dakwah dan kedudukan filsafat dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.